Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Anita Nafa berusia 21 tahun, merupakan warga Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Anita lahir di Indramayu pada tanggal 12 September tahun 2002. Menurut keluarga, para tetangga maupun orang-orang yang mengenalnya, Anita dikenal sebagai pribadi yang baik, pendiam, dan jarang bergaul. Selama ini tidak pernah terdengar Anita melakukan hal-hal aneh atau membuat masalah kepada orang lain. Hidupnya normal-normal aja dan gak neko-neko. Pergaulannya selama di sekolah pun tampak normal dan baik-baik aja. Ia baik kepada teman-temannya, meskipun Anita tidak begitu memiliki banyak sekali teman. Karena ya seperti aku bilang tadi bahwa ia dikenal jarang bergaul. Jadi memang teman-temannya kayak itu-itu aja gitu loh. Anita merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Darsono dan ibunya bernama Akidah. Kehidupan keluarga Anita bisa dibilang cukup sederhana. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Sebagai anak bungsu dalam keluarga, Anita dekat dengan orang tua maupun kedua kakaknya. Meskipun kakak Anita telah menikah, namun mereka masih dekat dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Anita sangat disayangi oleh orang tua dan kakak-kakaknya. Akan tetapi tekanan ekonomi yang seringkali menghampiri membuat keluarga ini hidup dengan penuh kesederhanaan. Penghasilan orang tua Anita sebagai nelayan kadang hanya pas-pasan untuk kebutuhan pokok keluarga atau kebutuhan lainnya yang memang betul-betul penting gitu loh. Nah, diketahui bahwa Anita hanya bersekolah sampai ke jenjang SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu SMA atau SMK. Tidak dijelaskan pasti apa alasan Anita tidak melanjutkan sekolah hanya sebagai lulusan SMP aja. Namun dari berita yang banyak beredar, alasannya karena terkendala biaya. Mungkin Anita tidak mau memaksa keadaan orang tuanya dengan penghasilan yang pas-pasan, sehingga ia memilih tidak melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah atas. Sebagai orang tua, tentu saja ayah dan ibu Anita yakni Darsono dan Akidah ingin putri bungsu mereka itu melanjutkan sekolahnya. Namun apa daya, mungkin kondisi yang tidak bisa dipaksakan membuat mereka harus menerima keadaan dan tetap melanjutkan hidup. Kemudian setelah putus sekolah, Anita pun membantu pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan mencari ikan di laut. Hampir setiap hari Anita bersama ayah ibunya pergi mencari ikan dari pagi sampai sore dan kadang hingga malam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Anita pun dengan senang hati membantu orang tuanya tanpa tekanan. Dia tidak gengsi maupun malu dengan aktivitasnya itu. Singkat cerita, lama-kelamaan Anita pun mulai berpikir untuk mencari pekerjaan tetap guna membantu kedua orang tuanya. Selain itu, dia juga ingin hidup mandiri agar tidak membebankan ayah ibunya lagi. Dia pun mulai berpikir keras bagaimana caranya dia bisa mendapatkan pekerjaan. Karena kan dirinya hanya lulusan SMP, tentunya cukup sulit mencari pekerjaan di masa-masa sekarang tanpa ijazah SMA gitu loh. Tetapi meskipun begitu, Anita ini tidak menyerah atau putus asa. Dia tetap berusaha mencari pekerjaan, mulai dari mencoba mencari di media sosial maupun bertanya kepada kerabat-kerabatnya, di mana sekiranya ada lowongan yang bisa menerimanya bekerja tanpa ijazah. Tidak peduli apa jenis pekerjaannya, yang penting dia bisa bekerja dan mendapatkan gaji. Lalu setelah beberapa waktu mencari pekerjaan, pada bulan April tahun 2024, ada seorang temannya yang mengajak Anita untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja buruh migran atau PMI atau tenaga kerja Indonesia atau TKI dengan gaji yang sangat lumayan. Mendengar itu, Anita yang memang sedang mencari pekerjaan menjadi tergiur dan mengiyakan ajakan tersebut. Dan setelah mempelajari step-step atau proses-proses serta prosedur yang harus ia lalui sebelum bekerja sebagai TKI di luar negeri, Anita pun mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke PT atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Cirebon guna mengikuti pelatihan.
Tetapi sebelum itu Anita tentu saja meminta izin serta doa restu dari keluarga, terutama ayah ibunya. Ia menjelaskan maksud tujuannya pergi ke Cirebon untuk mengikuti pelatihan serta mengurus beberapa hal untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sebagai orang tua, ayah dan ibu Anita pun merestui dan memberi izin segala niat baik putri bungsu mereka itu. Ayah ibunya meminta Anita untuk baik-baik selama di Cirebon dan tetap mengabari mereka setiap hari. Singkat cerita, akhirnya setelah mengemasi barang-barangnya dan mengurus beberapa dokumen yang diperlukan untuk dibawa, Anita pun berangkat ke Cirebon pada akhir bulan April tahun 2024. Setelah berada di Cirebon, Anita menyewa sebuah kamar kos yang berada di Desa Kedaung, Blok Pulau Mas, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Selama kurang lebih 10 hari berada di Cirebon, Anita selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, di mana ia mengatakan bahwa dirinya senang karena bisa mengikuti pelatihan dan berkenalan dengan teman-teman baru yang juga akan berangkat ke luar negeri. Mendengar itu, keluarga Anita tentu saja senang serta berharap segala urusan Anita selalu lancar tanpa kendala sampai ia berangkat ke luar negeri dan bekerja di sana. Namun sayangnya semuanya itu hanya sebatas harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan, di mana segala harapan dan cita-cita Anita nantinya harus terkubur bersama dirinya yang akan terbujur kaku setelah mengalami hal tragis. Kasus ini bermula ketika pada bulan Mei tahun 2024 setelah 10 hari berada di Cirebon, Anita kenalan dengan seorang pria bernama Casmadi berusia 30 tahun, warga desa Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Anita dan Casmadi awalnya berkenalan melalui sebuah aplikasi kencan di media sosial. Tidak banyak informasi tentang bagaimana proses keduanya hingga bisa saling kenal di media sosial, siapa yang kenalin atau siapa yang menghubungi duluan. Namun yang jelas setelah perkenalan awal itu, Anita dan Casmadi akhirnya sepakat bertemu secara langsung di kamar kosan Anita untuk melakukan aktivitas ranjang dengan imbalan. Guys, sekali lagi tidak banyak informasi tentang kesepakatan antara Anita dan Casmadi ini. Apakah spontan di saat itu Casmadi yang tertarik dengan Anita menawarkan untuk mereka bercinta dan nantinya Casmadi akan membayar sehingga Anita tergiur, atau Anita memang melakukan open BO di media sosial selama ia berada di Cirebon. Belum ada informasi pasti dari pihak berwenang tentang hal ini karena memang kasus ini juga tergolong baru banget terjadi pada bulan Mei tahun 2024 ini, jadi masih dalam proses penyelidikan. Namun yang jelas saat itu keduanya membuat kesepakatan yaitu sebesar Rp600.000 sekali main dan Casmadi akan membayar pembayaran tersebut di akhir kencan. Jadi kayak puasin dulu baru bayar gitu loh. Dengan iming-iming uang yang lumayan besar, Anita pun setuju dan Casmadi segera menuju ke kosan gadis tersebut. Setibanya di kosan Anita pada malam di hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024, Casmadi yang sudah ngebet banget pengen dilayani malah menjadi kesal karena Anita meminta pembayaran di awal kencan. Anita meminta Casmadi membayarnya terlebih dahulu sebesar Rp600.000 baru dia akan melayani. Casmadi juga menolak karena hal itu tidak sesuai dengan perjanjian awal mereka. Dia ingin Anita melayaninya terlebih dahulu baru ia akan membayar. Tetapi Anita yang mungkin tidak yakin dengan tampang atau gaya dari Casmadi tetap bersikeras untuk pria itu membayarnya terlebih dahulu sebelum main, sehingga terjadilah cekcok di antara keduanya. Cekcok tersebut tak terbendung hingga akhirnya Casmadi yang kesal karena Anita tidak komitmen, ditambah lagi hasratnya yang sudah tak tertahankan, membuat Casmadi gelap mata dan ia langsung membuka paksa busana gadis tersebut dan memperkaosnya. Anita yang kaget tentu saja berusaha melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Casmadi serta mencoba berteriak minta tolong. Tetapi Casmadi yang tidak ingin teriakan Anita terdengar penghuni kos yang lain langsung membekap mulut Anita lalu mencengkram leher serta memukul bagian wajah gadis itu berkali-kali hingga akhirnya korban yang tak bisa melawan langsung kehilangan nyawanya di tempat. Setelah hasratnya terpenuhi dan korban sudah tidak bernyawa, Casmadi yang seketika menjadi panik setelah sadar korban sudah tiada
mulai mencari cara menghilangkan jejak karena dia tahu jika ketahuan dirinya pasti akan berurusan dengan hukum. Kemudian setelah berpikir keras, tiba-tiba pandangan Casmadi tertuju pada sebuah lemari yang ada di dalam kamar kos tersebut. Sehingga tanpa berpikir panjang lagi, Casmadi langsung memasukkan jasad korban ke dalam lemari itu dengan kondisi setengah berbusana dengan tujuan untuk menghilangkan jejak. Setelah melakukan semua aksinya itu, Casmadi segera melarikan diri dari sana dengan membawa kabur 2 buah handphone milik korban serta sejumlah uang tunai, lalu ia kabur ke daerah Karangsembung, Cirebon Timur. Nah, kasus ini terungkap ketika keesokan harinya, yaitu hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024, 2 teman Anita yang juga merupakan tetangga kosnya inisial H dan I merasa aneh karena saat itu hari sudah mulai sore, tetapi Anita belum juga keluar dari kamar kosnya. H dan I pun inisiatif untuk memanggil-manggil Anita dari luar sambil mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Tetapi setelah sekian lama memanggil dan mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari dalam kamar. H dan I pun berpikir tidak mungkin Anita belum bangun sedangkan hari mulai sore dan memang tidak seperti biasanya Anita seperti itu. Mereka juga berpikir tidak mungkin Anita pergi keluar seorang diri karena Anita selalu mengajak mereka jika ingin pergi-pergi. Menurut H dan I, Anita yang baru sekitar 10 hari berada di Cirebon tidak pernah pergi keluar sendiri karena dia belum terlalu hafal jalan-jalan di daerah tersebut. Kemudian H dan I mencoba menelpon nomor ponsel Anita. Pas pertama kali ditelepon, panggilan tersebut tersambung namun tidak diangkat. Mereka pun mencoba menghubungi lagi, tetapi kali ini nomor Anita sudah tidak aktif yang membuat H dan I menjadi curiga. Merasa ada yang janggal, akhirnya H dan I memutuskan untuk masuk ke dalam kamar kos Anita yang ternyata pintu tidak terkunci. Saat berada di dalam kamar Anita, H dan I memperhatikan kondisi kamar yang cukup berantakan dan Anita tidak ada di dalam. Mereka juga melihat ada bercak-bercak cairan merah di dalam kamar tersebut yang membuat H dan I mulai panik. Kemudian salah satu dari mereka pandangannya tertuju pada lemari yang ada di dalam kamar itu. Merasa curiga, salah satu antara H dan I inisiatif membuka lemari tersebut. Dan setelah lemari terbuka, sontak mereka langsung berteriak histeris ketika melihat Anita yang berada di dalam sudah tak bernafas dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Korban setengah berbusana meringkuk di dalam lemari dan wajahnya berlumuran cairan merah. Meskipun syok dan ketakutan, namun karena merasa kasihan, H dan I bersama-sama memberanikan diri untuk mengeluarkan tubuh korban dari dalam lemari dan meletakkannya di lantai. Setelah itu, H dan I segera berlari keluar kamar untuk memberitahu warga sekitar apa yang menimpa teman mereka itu. Warga pun mulai mendatangi tempat kos tersebut, khususnya di kamar Anita untuk melihat kondisi gadis itu. Salah satu warga kemudian menghubungi polisi melaporkan penemuan jasad korban. Menerima laporan tersebut, tim Polres Cirebon Kota segera menuju ke lokasi dan melakukan olah TKP. Ketika tiba, polisi menemukan tubuh korban sudah berada di lantai setelah dipindahkan oleh H dan I dari dalam lemari. Mereka pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk menjalani autopsi. Dalam olah TKP, polisi menemukan korban mengalami luka, ada cairan merah di hidung dan mulut. Selain itu, barang-barang milik korban termasuk handphone serta uang tunai juga hilang. Dalam hasil pemeriksaan medis mengungkap penyebab hilangnya nyawa korban akibat luka di leher serta penyumbatan saluran pernafasan hingga korban tewas lemas. Dengan keluarnya hasil otopsi, jelas kasus ini merupakan kasus penghilangan nyawa sehingga polisi segera memburu pelaku. Dalam pencarian pelaku, polisi mewawancarai beberapa saksi, terutama teman sekaligus tetangga kos Anita yakni H dan I sebagai orang pertama yang menemukan jasad korban. Selain itu, dalam penyelidikan, polisi berhasil mendapatkan sidik jari tak dikenal di sekitar kamar korban yang diduga milik terduga pelaku. Dan bukti yang paling penting yang membuat polisi berhasil mengantongi identitas pelaku adalah rekaman CCTV yang ada di kosan tersebut. Dalam rekaman itu terlihat seorang pria datang dengan menggunakan sepeda motor di hari diduga korban kehilangan nyawa.
Lalu pria itu masuk ke dalam kamar kosan korban dan keluar selang beberapa waktu setelah diduga ia selesai menghabisi korban. Dengan petunjuk-petunjuk penting tersebut, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku yang tak lain yakni Casmadi berusia 30 tahun, warga desa Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Dan pada hari Kamis tanggal 9 itu, polisi juga berhasil menangkap Casmadi saat sedang makan di angkringan di kawasan Karangsembung, Cirebon, Jawa Barat. Setelah pelaku tertangkap, Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota mengatakan pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya sepeda motor, bantal, handuk, serta handphone milik korban. Dan pada polisi pelaku mengaku motifnya menghabisi dan memperkaos korban adalah karena kesal dan sakit hati diminta bayaran di awal kencan, padahal kesepakatan awal adalah main dulu baru bayar. Sementara itu keluarga Anita khususnya orang tuanya sangat syok dan terpukul ketika menerima kabar bahwa putri bungsu mereka yang pamit akan mengikuti pelatihan untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI harus berakhir tragis. Bahkan setelah tahu tentang tragedi yang menimpa anak mereka, orang tua Anita sempat pingsan beberapa kali. Mereka sulit menerima kenyataan putri bungsu kesayangan mereka telah tiada dengan cara yang menyeramkan. Nono Sumarno, kakak ipar Anita, mengatakan bahwa sebelumnya keluarga sempat merasakan pertanda aneh, di mana 3 hari sebelum korban meninggal, orang tuanya bermimpi dihampiri oleh korban. Dalam mimpi itu korban hanya datang tapi tidak mengatakan apapun. Tetapi saat itu orang tua korban tidak terlalu memikirkan mimpi tersebut. Mungkin hanya kebetulan aja gitu loh. Tetapi setelah kejadian ini mereka sadar bahwa mimpi itu adalah sebuah pertanda. Akhirnya setelah proses autopsi selesai, jasad Anita dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, lalu disemayamkan dan dimakamkan di TPU Sepat pada hari Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Akhirnya dengan segala bukti-bukti yang ada, pelaku Casmadi ditetapkan sebagai tersangka penghilangan nyawa Anita Nafa. Tetapi karena kasus ini masih terbilang sangat baru, jadi kita masih menunggu proses sidang serta hukuman apa yang nantinya akan didapatkan oleh pelaku. Namun atas perbuatannya pelaku terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke guys, sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.